acara Minggu Ceria. Nah adik-adik, kita akan memulai acara Minggu Ceria kita. Pertama apa, brother? Oke, pertama kita akan perkenalan dulu, brother. Karena jika tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama brother Ola. Dan nama brother adalah Brother Magai. Dan kami juga ditemani oleh para pemusik-pemusik handal tentunya. Yang di sebelah sana ada brother Siapril. Hai brother Siapril. Dan di sebelah situ ada brother Daniel. Hai brother Daniel. Dan yang paling kanan sini adalah brother Henrico. Hai brother Halo. Henrico. Oke, nah kita kan sudah kenalan nih, brother. Ya, sudah kenalan. Tapi ada yang kurang, brother. Apa, brother? Biar kita itu semakin bersuka cita karena ini adalah Minggu Ceria. Kita harus animasi dulu, brother. Animasinya apa? Lagunya apa, brother? Lagunya Jalan Serta Yesus. Oh, iya, Jalan Serta Yesus. Oke. Judulnya Jalan Serta Yesus. Nah, ada dia pasti bisa. Ada dia juga ikut goyang ya. Oke, biar ada di rumah juga bersuka cita dan brother di sini juga bersuka cita. Oke. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik. Cerianya hari ini. Oke, brother. Tadi kan kita sudah perkenalan, kita sudah animasi, kita sudah seru-seruan, kita sudah semangatin, brother. Yes. Nah, tapi alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oh, Oke, iya. brother. Belum berdoa ya kita? Ya, berdoa. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh Frater Magai. Silakan, brother. Marilah adik-adik dan para frater, sebelum memulai acara Minggu Ceria kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati kami setiap hari. Pada hari ini kami ingin memulai pelajaran Minggu Ceria bersama. Berkatilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih, brother. Sama-sama. Nah, Hari ini kita akan, kan doa sudah. Ya. Berarti kita akan belajar tentang temanya apa, Frater? temanya itu tentang semakin mengenal Yesus. Bener loh, tadi kan kita sudah saling mengenal. Nah, saatnya kita mengenal tentang Yesus. Yesus, oke, baik, brother. Tapi sebelumnya itu kita harus membaca bacaan Injil hari ini terlebih dahulu. Oke, bacaan Injilnya dari
dari Markus Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, adik-adik jika memiliki Alkitab silakan membuka. Frater juga akan ambil Alkitab. Nah, adik-adik silakan membuka bacaan Injil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengarnya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kok di sini frater kita? Frater yang lain mana ya? Aduh. Nah, brother, santai. Kita di sini akan membuat surprise. Surprise apa, frater? Supaya adik-adik tahu, itu pasti penasaran kan? Aduh. Kita itu akan membuat sebuah video. Video ya? Ya ampun. Biar adik-adik di rumah juga penasaran dengan. Frater juga penasaran, apa sih adik-adik penasaran? Aduh. Nah, agar adik-adik itu penasaran dengan. Adik-adik kan pasti penasaran kan dengan video yang pernah tampilkan. Nah, kita saksikan video yang satu ini. Semakin mengenal Yesus, nah, adik-adik terkasih, semasa hidup kita mungkin memiliki orang tertentu yang dikagumi, mungkin juga karena ketenarannya atau kehebatannya atau kebaikannya atau karena hal yang lainnya. Nah, Injil hari ini mengatakan bahwa mereka terpesona karena ketika mendengar pengajaran Yesus dan mereka bersukacita. Nah,
Tadi kan mereka terpesona mendengar pengajaran Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita akan belajar tentang BBM dengan Yesus. Loh, kok BBM sih, Father? Lalu apa sih BBM itu? Nah, pasti bingung kan? BBM itu adalah belajar daripadanya, beritakan Injilnya dan melaksanakan firman-Nya. Contohnya seperti apa, Father? B yang pertama yaitu belajar daripadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk kita semakin mengenal Yesus, kita harus belajar daripadanya, yaitu dengan membaca buku, seperti yang Father lakukan ini, atau membaca kitab suci. Nah, contoh yang kedua nih adik-adik. B yang kedua adalah memberitakan Injilnya. Asik. Nah, untuk memberitakan Injilnya, ini adalah satu hal yang paling gampang kita lakukan di era atau di zaman kita pada saat ini. Contohnya seperti ini, dimana ada frater yang main HP, dan yang mereka lakukan atau yang frater ini lakukan adalah membuka Instagram, membuka Facebook, membuka YouTube, dan membuka Twitter. Nah, Father yakin pasti adik-adik juga memiliki akun media sosial yang seperti Father miliki ini. Nah, contoh yang ketiga nih adik-adik, yaitu M. M tadi adalah melaksanakan Injilnya. Untuk melaksanakan Injilnya, kita bisa menyapu atau membantu orang tua membersihkan rumah. Contoh yang kedua, bersalaman, dalam artian kita harus mengasihi sesama. Contoh yang ketiga nih adik-adik, yaitu membantu orang tua mencuci piring atau gelas di rumah. Dan yang terakhir adalah tidak membenci teman. Asik. Nah, itu saja Frater videonya. Videonya itu Frater, itu menjelaskan tentang
BBM yang tadi Brother jelasin. Nah, itu video itu adik-adik juga bisa membuatnya di rumah Brother, agar apa yang Brother tawarkan tadi bisa dijalankan dan juga mereka semakin atau adik-adik semakin mengenal Yesus Brother. Oh begitu ya. Oh, Oke lah Frater, kalau begitu kita kembali ke Frater yang tadi yuk. Oke, yuk. Supaya ini. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan Injil hari ini. Terus selanjutnya kita akan merenungkan Injil hari ini. oh betul Brother. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita semakin mengenal Yesus. Ya. Nah, tapi Brother, hari ini kita mau berbicara tentang mengenal Yesus. Lalu hari ini yang menariknya adalah orang-orang yang tadi di dalam bacaan Injil hari ini hanya takjub atau hanya terpesona pada pengajaran Yesus, tapi tidak mengenal Yesus secara lebih dekat gitu. Jadi mereka tuh hanya mengenal Yesus melalui pengajarannya doang, tapi tidak mau ingin mengenal Yesus secara lebih dekat. Begitu Brother. Oh begitu ya. Kok bisa ada hal apa? Ada hal keanehan di dalam itu? Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Bahkan tadi Brother, roh-roh jahat pun mengenal Yesus. Berarti kalau begitu kita juga harus mengenal dia dong. Nah, itu pertanyaannya Brother. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Jadi bahkan dikisahkan roh-roh jahat aja mengenal Yesus gitu kan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan kita? Gitu Brother. Kalau begitu pasti ada dia bertanya dong bagaimana cara kita mengenal Yesus. Nah, itu yang penting ya Brother. Apa yang perlu kita lakukan? Oke, yang perlu kita lakukan itu Brother menyarankan agar kita itu BBM-an sama Yesus. BBM, Frater. BBM itu kan bahan bakar minyak. Aduh, bukan Oh, Brother. bukan ya ampun. Oh, bukan. Apa itu, Frater? Nah, kalau BBM itu B yang pertama nih Brother. BBM pertama. B yang pertama itu belajar daripadanya. Contohnya apa, Frater? Nah, kalau contohnya nih, kita belajar daripadanya, yaitu kita harus membaca kitab suci. Baca kitab suci. Karena di dalam kitab suci ini kan memuat ajaran dan juga memuat tentang siapa itu Yesus. Maka agar kita belajar daripadanya dan kita semakin terpesona dengannya, kita harus membaca kitab suci. B yang kedua apa, Frater? B yang kedua itu adalah beritakan Injilnya. Contohnya apa, Frater? Oke. Supaya anak jelas. Oke, contohnya nih adik-adik kan di rumah punya media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi tentunya ya. Kalau Frater sih taunya cuma itu. Nah, dengan media sosial itu adik-adik itu bisa mewartakan Injilnya, Injil Yesus Kristus, yaitu dengan memposting gambar-gambar rohani atau memposting kitab suci, terus memposting contohnya seperti hari ini kita berbicara tentang semakin mengenal Yesus. Nah, ayat-ayatnya itu bisa ada posting di sosial media seperti itu. Seperti itu ya Brother ya. Oh, seperti itu ya. Wah, jelas ini. Tapi masih ada satu lagi, Frater. Oh iya, M ya. M-nya apa? Oke, M-nya itu mewujudkan firman-Nya. Nah, adik-adik, contohnya ya Brother ya. Iya, Pak, pasti lah supaya Oke. jelas. Contohnya nih ada mewujudkan firman-Nya itu ya adalah melalui Kehidupan kita. ya melalui sikap hidup kita, yaitu membantu orang tua, membantu teman-teman di rumah, ataupun mengasihi orang lain seperti itu. Karena itu adalah salah satu wujud dari mewujudkan Injil Tuhan. Seperti itu Brother. Dan lebih dari itu, salah satu wujud adalah kita semakin mengenal Yesus, Ya. mengenal ajarannya, dan kita mengatakan ajaran tersebut. Oke Brother. Betul itu Brother. Iya, sangat. Berarti sudah jelas semua ini BBM. Ya, BBM sudah jelas ya. Tadi B yang pertama itu apa Brother? Yang pertama itu belajar daripadanya, B yang kedua beritakan Injilnya, dan M-nya M-nya itu mewujudkan ya, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
dalam kehidupan konkret kita ya brother ya. Iya, benar. Adik sudah jelaskan, terus solusinya apa brother kalau sudah jelas semua? Nah, solusinya agar kita itu semakin terpesona dengan Yesus, kita harus, nah hanya salah satu nih brother kata kuncinya, yaitu membaca kitab suci. Nah, itu brother. Mengapa membaca kitab suci? Karena kalau kita membaca kitab suci, kita bisa belajar daripadanya, kita bisa beritakan Injilnya. Terus yang ketiga tadi, kita bisa mewujudkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu brother. Wah, menarik banget ajaran kita hari ini. Iya dong brother. Terus selanjutnya buat apa brother? Oh iya, ternyata tidak terasa kita sudah pengunjung acara kita brother. Oh iya ya. Iya. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Nah, tapi Oh iya. Adik pasti mau pesan kan? Nah, Frater ingin memberikan pesan kepada adik-adik. Pesannya apa Frater supaya jelas? oke, pesannya adalah agar adik-adik di rumah itu semakin mengenal siapa itu Yesus, atau mengajarkan atau mengajak adik-adik semua untuk sering-seringlah BBM-an sama Yesus. Gak susah kan BBM sama Yesus, hanya dengan membaca kitab suci. Itu adik-adik. Oke brother. Oke, semuanya sudah jelas. Kalau sudah jelas semua, pesannya sudah ada, kita sudah mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Terakhirnya kita harus nyanyi dong supaya semangat lagi gitu. Oke, terakhirnya kita harus kita berdoa dulu brother. Oke, kita berdoa Kita dulu. berdoa penutup dulu, baru kita nyanyi. Itu brother ya. Oke, siap. Nah, pada acara penutup kali ini, doa penutup akan dipimpin oleh Frater Ola. Oke adik-adik, marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kelimpahan rahmat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami mampu belajar bersama Yesus Putramu. Semoga Engkau mengutus Yesus Putramu agar kami selalu belajar daripadanya dan memberitakan apa yang menjadi ajarannya. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah adik-adik, terakhir nih yaitu kita akan bernyanyi bersama. Judul lagunya apa brother? Judul lagunya baca kitab suci doang. Oke. Pasti ada pasti tahu kan? Ayo. Sebagai wujud dari pesan tadi, kita harus membaca kitab suci dan berdoa tiap hari. Asik.
setiap hari.